Warahmatullahi wabarakatuh. Mari untuk kali ini kita akan membahas mengenai Nur Muhammad, khususnya dalam konsep Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu Sultanul Aulia. Di dalam kitabnya Sirul Asrar wa Mudhirul Anwar. Jadi salah satu kitab beliau yang sangat terkenal yang membahas mengenai ontologi dunia Islam, yaitu tasawuf dan dunia hakikat khususnya. Maka mari sebelumnya kita baca suratul Fatihah untuk beliau, lillahi ta'ala wa li rasulih wa jami'i khulafaihi wal awliya, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, an-nadhiril halim, al-jawadil karim, ar-rabbil rahim, munazzilil dhikril hakim wal qur'anil azim, ala mab'uthi bid-dinil qawim wassiratil mustaqim, khatamir risalah wal hadi minad dhalalah, al-musharrafil al-mursil bi ashrafil kutub al-ajam wal arab, Muhammadin nabiyil arabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-muhtadin wa ashabil akhyar wa sallama tasliman wa hamdan katsiran wa ba'du. Jadi itu tadi adalah muqaddimah dalam Sirul Asrar yang kita baca, karena kajian mengenai Nur Muhammad atau An-Nur Al-Muhammadiyah ini beliau sangat bagus, maka akan saya sampaikan supaya kita ingat-ingat betul ya bagaimana struktur kemudian gradasi dari Nur Muhammadiyah tadi, An-Nur Al-Muhammadiyah tadi, atau Nur Muhammad tadi, sampai kepada kita. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebutkan fal ilmu ashrafun ashrafu mungkibatin. Jadi ilmu ini adalah pilihan paling mulia, khususnya mengenai ulumul ma'rifah ini. Wa jallu martabatin wa abham mufkharatin. Jadi ini derajat paling luhur dan paling membanggakan ya. Warbah mutajirratin, dan laba yang paling memuaskan ini. Ya tawassalu bihi ila tauhid rabbil alamin wa tasdiqi anbiya'il mursalin. Jadi dalam rangka menyambung kepada tauhid terhadap Rabbul Alamin dan membenarkan kepada para nabi dan rasul ini ya. Jadi nah, beliau melanjutkan surah ulama khawasu ibadillahi alladzina istabahu ila ma'alimi dini. Allah memilih para ulama yang mana? Ya ulama billah, bukan ulama yang lain. Yang ulama billah itu dari kalangan hamba-hambanya yang istimewa, yang terpilih, yang karena memang untuk mengajarkan agamanya Allah. Jadi ini sahabat-sahabat, khususnya generasi muda yang sedang belajar agama, mendalami agama, memang khususnya yang ingin berdakwah ya harus mendalami ilmu agama. Jangan sampai dakwahnya nanti malah menyesatkan karena tidak mendalami ilmu agama, lalu dakwahnya malah menyimpang dari agama. Wa hum waratsatul anbiya wa khulafa'uhum. Para ulama billah inilah yang disebut para pewaris nabi, dan tentu saja berat tugasnya karena mereka adalah khalifahnya para nabi. Wasadatul muslimin wa urafa'uhum. Mereka adalah pemuka-pemuka umat, mereka adalah para cendekiawan umat, dan ini haruslah ulama billah ya. Qala Allah Ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kata Allah, firman Allah, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Yang dipilih oleh Allah itu dari para hambanya. Ada kalangan dari para ulama itu yang zalimul li nafsih, merasa dirinya terus-menerus fana. Zalimul li nafsih ini fana artinya. Ya, merasa terus-menerus dirinya zalim. Rabbana zalamna anfusana, terus. Yang terang adalah Engkau Allah. Ini ada satu. Wa minhum muqtasid. Ada yang tengah. Artinya begini. Ada yang posisinya berpadu
antara zalimul li nafsi dengan yang berikut. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang terus-menerus berlomba kebajikan. Ini sebenarnya kalau makna tasawuf ya, justru yang tertinggi itu adalah zalimul li nafsi. Orang yang terus-menerus merasa dirinya nggak berdaya, gelap, nggak ada apa-apa. Yang ada hanya Engkau Allah. Ini adalah fana binafs, fana billah wal baqa billah ini. Nah, yang berikutnya adalah yang di satu sisi dia juga terus berusaha, berikhtiar, ini ulama ini, dengan belajar, dan seterusnya. Tapi di sisi lain dia terus menguatkan keimanannya, hatinya, batinnya. Nah, terakhir sabiqum bil khairat, orang yang berlomba. Ada ulama yang memang menganjurkan beramal kebajikan, terus ahli ibadah, terus. Nah, ini malah ahlul a'mal lah ya, ahlul a'mal. Nah, tapi semuanya adalah diwariskan sebuah kitab. Kitab itu artinya nur, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini penafsiran yang sedikit berbeda dengan beberapa tafsir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya bil ilmi. Para ulama itu adalah pewaris Nabi dengan pengetahuannya. Yuhibbuhum ahlus sama. Sang ulama yang diwarisi ilmu oleh Allah ini adalah sangat dicintai oleh ahlus sama, para malaikat, para arwah al-muqaddasah di langit. Kemudian wa tastaghfirulahum hitan fil bahr la yaumil qiyamah. Dan ikan-ikan di laut terus-menerus memohonkan ampunan kepada Allah sampai besok kiamat. Nah, makanya bersyukurlah kalian, khususnya kaum muda yang sedang mendalami agama, khususnya di pesantren, dalam rangka untuk menyiapkan diri menjadi al-ulama warathatul anbiya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, yab'atsullahu al-ibad yaumil qiyamah tsumma yumayyizul ulama. Allah besok seluruh hambanya dikumpulkan di hari kiamat, kemudian para ulamanya dipilih, istilahnya diklasifikasi oleh Allah. Wa yaqulullahu ta'ala ya ma'syarul ulama inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Aku tidak meletakkan ilmu pada dirimu, kata Allah, kecuali karena aku tahu siapa kalian. Walam adha'u fikum li'u'adzibakum. Aku tidak meletakkan ilmuku kepada kalian ini bukan dalam rangka untuk menyiksa kalian. Intalaku ilal jannah faqad ghafartu lakum. Sudah, kamu berangkat langsung ke surga saja karena aku sudah memaafkan, mengampuni dosa-dosamu. Ini ulama billah, ya. Ini terkandung di sini keikhlasan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Ja'ala al-jannah ad-darajah hadzan lil 'abidin wal qurbah lil 'arifin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta atas segalanya. Allah menjadikan surga itu sebuah derajat sebenarnya. Derajat saja surga itu. Ya. Nah, itu bagiannya bagi al-'abidin, orang-orang ahli ibadah. Tapi di surga itu justru menjadi al-qurbah lil 'arifin. Bukan hadzan. Bagi para arifun itu surga itu qurbah, sebuah tempat untuk intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita, waduh asik nih surga, ini puas aku dengan surga dan seterusnya. Tapi bagi para arifun, inilah sebuah nuansa wilayah keintiman yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, amma ba'd. Ini kelanjutan kitab ini. Falamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Muhammad ini diciptakan pertama kali dari mana? Dari apa? Min nuri jamali, dari cahaya kemahaindahan Allah. Jadi ekspresi keindahan wajah ilahi yang merupakan jamaliyahnya Allah memancar, itulah kalau boleh disebut nukleus, bahan baku, ya, bahan baku ruh Muhammad, ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah, ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan seluruh alam semesta manusia sesungguhnya adalah umat beliau. Kalau kita melihat dari pandangan ini. Seperti di dalam hadis qudsi disebutkan, ya, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku ciptakan Muhammad itu pertama kali min nuri wajhi. Jadi ini makhluk pertama yang diciptakan Allah itu Muhammad, tapi dari apa? Min nuri wajhi, dari cahaya wajahku. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dalam satu hadis, ya, disebutkan awwalu ma khalaqallahu ruhi
pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah ruhku. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Ada lagi hadis menyebutkan pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah cahayaku. Ada lagi wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, penanya Allah. Ada lagi disebutkan wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Akal sejati, akal murni. Nah ini, apakah roh, nur, qalam, akal, ini kok disebutkan berbeda, ini apakah saling bertentangan hadis ini? Tidak. Jadi wal muradu minhum syai'un wahid. Sebenarnya dari keseluruhan tadi itu tunggal. Apa? Tunggal di mana? Yaitu wahwa al-haqiqah al-muhammadiyah. Itulah yang disebut hakikat Muhammad. Yang terdiri dari ruh, nur, qalam, akal. Nah, jadi kenapa disebut itu sebagai hakikat al-haqiqah al-muhammadiyah? Lalu disebut dengan nur karena semuanya adalah empat hal tadi benar-benar jernih, bersih. Dari apa? Dari anidzulmaniyatil jalaliyah. Ini kalimatnya menarik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyebut dengan zulmatul jalaliyah. Kegelapan jalaliyahnya Allah. Jalaliyah kok kegelapan ini bagaimana? Nah, jadi jamaliyah itu mengekspresikan nur. Jalaliyah mengekspresikan zulmah memang. Jadi misalnya begini. Allah menakdirkan si A ini kafir, maksiat, nuruti hawa nafsu. Itu dari kehendak jalaliyah, dari sifat yang jalaliyahnya Allah. Nah itu. Begitu juga kelak Allah mengampuni dosa misalnya. Oh itu juga jalaliyahnya Allah, mengampuni. Jadi sebuah gambaran tentang ekspresi sifatnya yang mutlak, memaksa, dan tidak bisa diganggu-gugat itu suasana jalaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala kama qala Allah ta'ala qad ja'akum minallahi nur wa kitab. Telah datang kepadamu minallahi dari Allah, min nurin wa kitab, dari nur. Nur itu adalah wilayah-wilayah yang berhubungan dengan kesadaran-kesadaran akan kebenaran hakiki. Wa kitab ini adalah panduannya. Wa kitab, kitabnya Allah, isinya panduan-panduannya. Wa aqlan, nah ini disebut nur itu karena begitu. Wa aqlan disebut akal, likaunihi mudrikan lil kulliyat. Begitu juga awwalu ma khalaqallahu akal. Nur itu juga merupakan akal karena dia menjadi faktor pemaham, faktor yang bisa memahami kebenaran-kebenaran universal. Itu. Wa qalaman likaunihi saban laqdil, disebut qalam karena itu pros dari tadi. Qalam itu memiliki fungsi untuk transmisi pengetahuan. Pena itu kalau secara tradisional pena ya seperti pulpen, karena dia memindahkan tulisan menjadi ilmu pengetahuan. Tetapi apa yang disebut dengan pena ini soal fungsi saja. Mungkin suatu saat zaman yang akan datang bentuk pena juga berbeda lagi. Apalagi dengan teknologi yang sudah maju yang disebut pena akan beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anal qalam sabun naqli fi alamil hurufat. Farruh al-Muhammadi khulasatul aqwan. Ruh al-Muhammadi itu adalah khulasah, simpul, kesimpulan dari seluruh semesta raya ini. Maka disebut dengan makrokosmos yang sesungguhnya itu adalah ruh Muhammad. Nah, kita akan mengenal itu kalau kita mengenal ruh Muhammad ini. Ar-ruh al-Muhammadi ini. Wa awwalul kainat wa asluha. Jadi ini awal ciptaan dan asal usul ciptaan, neklasnya ciptaan yang paling primordial itu intinya yaitu tadi. Kama qala Rasulullah SAW, ana minallah wal mu'minuna minni. Kanjeng Nabi dawuh, aku ini dari Allah dan semua orang beriman ini dariku. Itu karena nur. Ya. Beliau menjadi Rasulullah karena nuruhu, cahaya Allah. Seluruh orang beriman, seluruh dunia, mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, itu karena limpahan madad dari nur dari kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu
Fakhalaqa minhu al-arwah kullaha fi alamil lahut. Maka dari nur tadi Allah menciptakan roh, banyak roh, ya. Diciptakannya di mana? Fi alamil lahut, di alam lahut, ya. Ingat ya, alam lahut. Anda mungkin sering mendengar alam lahut. Ada lagi nanti alam jabarut, ada lagi alam malakut, ada lagi alamul mulki wasyahadah. Nah, nanti kita jelaskan. Fi ahsani taqwim al-haqiqi. Jadi kalau Allah berfirman, inna bismillahirrahmanirrahim wattini wazaitun wa turi sina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami benar-benar menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sebaik-baik format bentuk struktur organisme. Itu artinya apa? Itu ketika kita diciptakan roh kita di alam lahut. Fi ahsani taqwim al-haqiqi, itu di sana. Jadi bahwa ismu hujlatil uns fi dzalikal alam. Jadi ini tentang eksistensi manusia pada alam lahut itu. Itu ahsanu taqwim namanya, ya. Wa huwa al-watanul asli. Jadi alam ahsanu taqwim di alam lahut itu adalah negeri primordial. Negeri primordial itu negeri original, asal usul segalanya. Itu di sana. Falamma madha 'alaiha 4,000 sanatin khalaqallahu 'arsy min nuri 'aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah melampaui 4.000 tahun lamanya, baru Allah menciptakan arasy. Diciptakan dari mana? Min 'aini nuri Muhammad. Dari kenyataan yang nyata terpancarnya nur Muhammad. Itu menjadi bahannya arasy pertama kali. Nah, wabatul kulliyat, kemudian seluruh alam universal mulai di bawah arasy itu. Allah menciptakan al-kursi, ada Allah, ada sidratul muntaha, ada langit-langit sampai 7 langit. Lalu alam semesta yang nyata ini itu diciptakan setelah Allah menciptakan arasy. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Faruddatil arwah ila darti asfalil kainat. Baru dikembalikan roh itu menuju satu alam yang paling rendah. Di sana disebut di Quran, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Lalu kami kembalikan ke alam paling rendah. Alam paling rendah itu mana? Ini. Alam nyata di dunia ini. Ini alam paling rendah. Orang pengen hidup selama-lamanya di dunia. Alam paling rendah, paling kotor, paling busuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim, yaitu alam jasad. Alam jasad di dunia, di alam ruang dan waktu, warna, bentuk, penjuru, dimensi. Ini namanya alam jasad. Alam fisika. Kama qala ta'ala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Yakni anzalahum awalan min alamil lahut ila alamil jabarut. Jadi diturunkan, radadnahu diturunkan bertahap. Pertama, dari alamul lahut ketika masih menjadi ahsanu taqwim tadi ke alam jabarut. Nah, dari alam jabarut ini Allah wa albasahumullahu binuril jabarut. Allah memberi pakaian kepada roh tadi dengan cahaya jabarut. Cahaya jabarut ini sebagai pakaian bainal haramain, di antara dua alam yang mulia, alam lahut dan jabarut ini. Namanya nurul jabarut, yang disebut dengan ar-ruh as-sultani. Ruhus sultani, ya, itu posisi antara alam lahut dan alam jabarut ketika diturunkan itu. Nah, di situ diberi pakaian dengan pakaian ruhus sultani, rohnya. Kemudian tsumma anzalahum bihadil kiswah ila alamil malakut. Dari alam jabarut dengan menggunakan pakaian ruhus sultani tadi, kita diturunkan ke alam malakut oleh Allah. Alam malakut itu alam yang penuh dengan nuansa asma'iyah, suci, ya, di sana. Kemudian di alam malakut ini tsumma kasahum binuril malakut, roh kita itu diberi pakaian. Tadi roh tadi diberi pakaian dengan nurul malakut, cahaya malakut yang disebut dengan ruhur ruwani. Ar-ruhu ar-ruwani. Ya, itu pakaian kita di alam malakut. Nah, dari alam malakut tsumma anzalahum ila alamil mulki wa kasahum binuril mulk. Kita diturunkan lagi ke alam mulk, alam nyata. Ini namanya disebut darul asfal. Jadi alam aspal itu ya alam nyata yang di dunia ini, alam paling rendah. Wa huwa ar-ruh al-jismani, diberi pakaian dengan roh jasmani. Nah, yang disebut dengan nyawa, itu roh jasmani. Tsumma khalaqallahu al-ajsad. Allah lalu menciptakan jasadnya. Setelah nyawa dulu baru jasad, ya. Kama qala Allah Ta'ala, minha khalaqnakum. Dari situlah kami menciptakan. Dari roh ruhul jismani tadi, lalu Allah menciptakan jasad kita. Tsumma amarallahu arwah an tadkhula fil ajsad fatakhalat bi amrillah. Lalu setelah jasad jadi, diperintah oleh Allah roh itu masuk
Seperti dalam firman, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah menghembuskan, meniupkan roh yang diciptakan, roh miliknya tadi, yang diciptakan ke dalam jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alma ta'allaqatil arwah bil asad nasihat matakhadat fi ahdil min ahdillahil mithaq. Begitu manusia, roh dan jasadnya ini berpadu, hidup. Kalau orang bilang, bahasa kita, telur menetas tiba-tiba, tak, nah, menetas. Jadi, apa yang terjadi? Kita lahir di dunia, jadi kita ternyata lupa tiba-tiba. Lupa begitu aja terhadap sebuah perjanjian yang kita bikin di alamul lahud dulu. Ya, yang disebut al-mithaq fi yaumi alastu bi rabbikum. Dulu kita pernah ditanya di sana, alastu bi rabbikum, aku ini Tuhanmu bukan? Qalu bala syahidna. Benar. Mereka menjawab semua, arwah itu menjawab semua, benar, engkau Tuhan kami. Tapi begitu kita lahir di alam nyata, lupa semua tiba-tiba. Falam tarji ila tariqil watanil asli, nggak mau kembali ke alam asli, yaitu al-lahud. Atrahamur rahman al-musta'anan alaihim. Lalu Gusti Allah itu kasihan, ya Allah, kasihan, kok bisa lupa padaku ya, kasihan dia terseksa di dunia ini. Kalau sampai dia lupa padaku, lupa negeri asal muasalnya di alam lahud itu. Lalu fa'anzala ilaihim kitaban samawiyyan, lalu Allah menurunkan kitab samawiyah. Nah, puncaknya adalah Al-Quran. Jadi kitab Taurat, Zabur, Injil itu samawi semua. Al-Quran memuncak sebagai penyempurna itu tadi, memuncak. Nah, untuk apa? Tadhkiratan lahum bidzalikal waton. Hanya untuk mengingatkan negeri asal muasal kita ini. Jangan sampai kita lupa. Ini ibaratnya kita ngeluyur lalu hilang kita dari rumah, lupa rumahnya. Diingatkan rumah asli kita itu di mana. Kama qala Allah Ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah, dan Allah mengingatkan dengan hari-hari Tuhan. Hari-hari ayyamillah, hari-hari ketuhanan itu apa? Hari-hari di zaman azali dulu, di al-watanul asli. Ruang waktunya tentu saja berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyami min shalih fima sabaqum ala arwah, ketika masih bertemu dengan alamul arwah, ya. Fajami'ul anbiya alaihi salatu wassalam ja'u fid dunya wa dhahabu ila akhirah lidzalika tambih. Maka para nabi dan rasul didatangkan oleh Allah, datang ini ya dalam rangka apa? Supaya mengajak kembali kepada itu tadi alamul arwah, ruhul quds, ruhul watani tadi apa? Al-watanul asli tadi, negeri asal usul yang sesungguhnya. Wa ishtaqu ilaih, dan penuh dengan kerinduan kepadanya. Wa yasudillah alamil asli hatta afadatin nubuwah ila ruhil azam, sehingga kenabian ketika melimpah kepada ruhul azam. Siapa ruhul azam? Dia Rasulullah SAW al-Muhammadi, kanjeng Nabi, khatamul anbiya alaihi salatu wassalam. Fa'arsalallahu ta'ala ila haula'in nas al-ghafilin. Allah mengutus kepada beliau, kepada seluruh umat manusia, ya, yang sedang lalai alpa dengan dirinya sendiri sebenarnya. Liftaha ayna basiratihim, supaya membuka mata batinnya semua. Jadi Rasulullah SAW itu misinya antara rahmatan lil alamin, rahmahnya Allah, supaya batinnya terbuka, lalu kembali kepada negeri original yang universal di alamul lahud tadi. Ya, karena apa? Kita sedang tidur di dunia ini ternyata. Kelihatannya sih aktif, melek, tidur. Buktinya apa? Lupa dengan alamul lahud. Lupa dengan al-arwah al-muqaddasah yang kita pernah ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'uhum minallahi ta'ala wa bisolih. Dan Rasulullah mengajak mereka menuju kepada Allah dan usul nyambung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liqa'i jamalih, dan bertemu dengan kemahaindahan Allah, yaitu Nur Muhammad, supaya kembali kepada Nur Muhammad sebenarnya. Makanya kita ini diperintah oleh Allah untuk membaca sholawat Nabi terus. Bahkan setiap sholat kita harus ada sholawatnya, sholawat kepada Nabi, supaya kembali kepada Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati." Katakan Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Rasulullah berdakwah bukan ngajak kemana-mana, ngajak menuju kepada Allah.
Kok di situ ada surga, ada neraka, ada ini. Itu semua adalah sebuah episode. Tujuan utamanya mengajak menuju kepada Allah. Ala basiratin. Ala basiratin dengan penuh. Untuk membuka mata batinmu itu loh. Ya, yang sudah merem mata batinmu, lelap dengan dunia ini. Ya, ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Jadi basirah di sini dimaksud adalah ainul ruh, mata batin. Itu basirah. Tuftahu fi maqamil fuad lil auliya. Maqam fuad, al-fuad itu para aulia itu terus-menerus terbuka fuadnya, mata batinnya. Wa dzalika la yahsulu bi 'ilmi dzahir bal bi 'ilmi al-batin ladunni. Ini semua tidak bisa menggunakan ilmu fisika, ilmu matematik, ilmu kimia, ilmu zahir tidak, tapi harus dengan ulumul bawatin, ilmu batin yang langsung dari Allah melalui Rasulullah, melalui kitabnya, itu min ladunni. Kama qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kami beri pendidikan ilmu pengetahuan langsung dari diriku, pengetahuan. Nah, itu nur tadi, ya nur tadi. Fal wajib 'ala lisan tahsilu dzalikal 'ain min ahli basair. Manusia wajib meraih pengetahuan itu tadi dari ahli basair, ahli mata batin. Bi akhdi talqin, dengan talqin di dalam dunia tariqah sufi itu sebenarnya untuk membuka pintu-pintu hati yang sedang tertutup. Min waliyin mursyid, dari seorang wali yang mursyid. Ada wali yang tidak mursyid, ada mursyid tapi tidak wali. Ya, sahibut talqin itu yang wali yang mursyida. Nah, ini dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yukhbaru min alamil lahut, untuk mengkhabarkan sebenarnya, memberikan info dari alam lahut. Ini loh, disowankan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian ya. Ini makanya beliau menutup bab ini ya, ayyuhal ikhwan intabahu wasaru ila maghfirah min rabbikum bitaubah. Sadarlah dan cepat-cepatlah istighfar, taubat kepada Allah. Fadkhulu fit tariq, masuklah ke dalam tariqah sufi. Warji'u ila rabbikum ma hadhil qawafil ar-ruhaniyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan pegangan-pegangan ruhaniyah yang kuat. Famin qarib yang qati'ut tariq wala yujadur rafiq la dzalikal alam. Karena dalam waktu dekat bisa saja jalan ini menjadi terputus dan kalian tidak akan menemukan yang menuntun kalian ke alam tersebut. Famajina bitangkiyati hadid dunya ad-daniyah al-kharabiyah walinaqna bil muhimmati nafsaniyah al-khabithah. Fa nabiyukum alaihi salatu wassalam li ajlikum muntadhir maghmum. Jadi kami tidak datang ke dunia ini, Nabi maksudnya, negeri dunia yang penuh hina dina dan sebentar lagi roboh, dan bukan dalam rangka untuk membangun, memanjakan selera-selera nafsu yang kotor dan buruk ini, bukan. Nabimu alaihi salatu wassalam senantiasa menunggumu, ya, menunggu. Kanjeng Nabi terus dengan penuh kegelisahan ngesake, kasihan umatku, ummati muntadhir, umatku. Ini benar-benar luar biasa. Kama qala Rasulullah SAW, gemi li ajli ummati, kegelisahanku karena aku sedang memikirkan umatku. Mulai zaman Nabi sampai besok kiamat, dipikirin, Allah, selamatkan ya Allah, didoakan betul oleh Nabi kita di setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina fi akhir zaman, terutama di akhir zaman ini seperti yang kita alami saat ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum